Bisa nggak? Bisa kan? Bisa. Oke, makasih ya. Iya. Mari. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di rumah Transmigrasi Sulawesi Tenggara. Teman-teman, di video ini kita akan beraktivitas di rumah transmigrasi seperti biasanya. Ini ada panen-panen. Ini kelanjutan video kemarin tapi cuman beberapa aja teman-teman, karena aku suka banget sama cabai si satu ini. Cabai yang satu ini tuh warnanya merona banget. Jadi aku seneng aja ya. Cantik gitu teman-teman tuh. Nah teman-teman, ini cabai yang pertama kali kita nanam dan ini tuh udah panen berulang kali ya. Ini tuh buah terus karena di bagian sini itu pas humusnya banyak banget, jadi dia tuh habis nanti dipetik bunga lagi, buah lagi, terus kayak gitu teman-teman. Jadi nyegerin banget ya. Kalau seandainya harga cabai yang ini tuh lumayan mahal bagus gitu, kayaknya lebih banyak nanam ini aja gitu ya. Tapi sayang kalau yang jenis satu itu agak kurang gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita beralih ke sini teman-teman. Nah Pak Joko nih kedatangan tamu ya, kedatangan tamu. Iya, maksudnya kan kemarin ada pelatihan. Ini bapak-bapak kemarin tuh ada pelatihan pertukangan dan ini ada para apa namanya pelatihnya ya. Apa sih namanya teman-teman, saya nggak bisa ngomong, dia bahasanya saya kurang tahu. Nah ini nggak tahu ceritanya gimana, ngobrol-ngobrol gitu katanya, tahu-tahu nyari ayam gitu teman-teman. Dan ini ayamnya mau dibikin bibit ya, maksudnya mau dipiara gitu, bukan mau disembelih. Jadi nyarinya yang tanggung gitu teman-teman. Dan nggak tahu tadi berapa harganya, 100.000 dua ya. Jadi ini yang tanggung gitu, yang 50.000 apa gimana. Tapi kata Pak Joko tadi ini tuh kayak seikhlasnya aja, terserah bapak mau ngasih berapa gitu, dikasih 100.000. Mintanya kan dua, terus terserah mau dihargain berapa gitu, dikasih 100.000 yang ukuran tanggung gitu teman-teman. Jadi selama setahun ini alhamdulillah ayamnya udah mulai banyak yang sudah besar-besar dan juga sudah mulai banyak yang bisa dijual karena kan udah ada yang berbobot, ada juga teman-teman yang nyari untuk dijadikan bibit gitu ya. Alhamdulillah gitu. Karena kalau terlalu banyak juga itu makannya juga terlalu banyak teman-teman ya. Jadi ngerawatnya juga harus benar-benar ekstra, ngasih makannya juga harus ekstra gitu ya. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong ini bapak-bapaknya kan ada pelatihan pertukangan, nanti akan ada videonya ya, nanti belum kita bikin ya, nanti ada videonya tentang pelatihan pertukangan. Sebenarnya Pak Joko ini nggak ikut pelatihan, hanya saja menggantikan ya teman-teman, karena mungkin katanya sih pelatihannya itu gantian gitu kan. Dan kebetulan Pak Joko ini gantikan si siapa, Bapak Ali, karena Pak Ali itu lagi nggak di rumah ya, keluar, akhirnya Pak Joko suruh menggantikan gitu teman-teman. Dan karena ngobrol-ngobrol nggak taunya ini dapat rezeki tak terduga ya, ayam kita laku 2 teman-teman. Dan setelah ini teman-teman, nanti tuh Pak Joko datang lagi membawa teman baru, membawa pelanggan. Gimana sih ngomongnya, nggak jelas banget sih ya. Pokoknya bawa tamu lagi mau beli bibit ayam, karena si tamu tadi tuh bawa racun. Pas nengok ayamnya, ih bagus ayamnya gitu kan, aku mau juga Pak, masih ada ayamnya, masih. Akhirnya bapaknya datang lagi ke sini gitu teman-teman. Jadi ceritanya mau dibikin bibit lagi teman-teman ya, karena kebetulan ayamnya ini yang kecil-kecil lumayan banyak ya teman-teman. Dan yang besar kemarin juga udah laku ya teman-teman. Sebenarnya ayamnya nggak banyak-banyak ya teman-teman, maksudnya ada gitu. Kalau
kalau dijual maksudnya apa ya, masih bisa. Dan kalau ngasih makannya juga lumayan bener-bener ini ya teman-teman, karena ayamnya ini makannya banyak dan karena dikurung juga jadi dia harus dikasih makan gitu. Nih yang kecil-kecil lumayan ya, jadi induknya itu cuman satu pasang tapi ngendok terus, bertelur terus dan netes terus. Alhamdulillah si bibitnya awalnya tadi itu bagus teman-teman, jadi sekali dia nelor kadang 9, 10, 12, kemarin 11 yang terakhir ya, 11 ekor, 11 telur itu jadi semuanya, Masya Allah ya. Mungkin rezeki gitu ya teman-teman, jadi ya dipermudah aja. Dan kebetulan juga Pak Joko tuh seneng banget ya miara kayak gini, miara ayam, miara burung apalagi, ya ampun. Tapi yang susahnya ini aku kalau ditinggal keluar, aku suruh ngasih makan ayam tuh kayak berat banget gitu karena belum biasa gitu ya. Dan ayamnya dijual agak sedikit seneng aja, mulai ringan gitu ya, dan beban ngasih makan tuh nggak terlalu berat banget gitu. Coba kalau kemarin itu banyak ya teman-teman, itu aduh harus benar-benar ekstra ngasih makannya gitu teman-teman ya. Tapi untuk saat ini ayamnya udah mulai banyakan ya, ini belum motong sama sekali kita teman-teman. Motong pernah waktu di awal-awal itu, dan untuk piaraan yang anak-anaknya ini kita belum pernah motong ya, karena kata Pak Joko nanti dulu biar dia berbobot, biar ada dagingnya. Memang untuk saat ini ayamnya udah ada besar tapi belum yang ada dagingnya gitu ya, masih kalau bahasa Jawanya tuh nduduti gitu ya teman-teman, jadi masih tinggi tapi belum ada dagingnya. Nah ini teman-teman ya, jadi cerita keseharian kita seperti itu ya teman-teman. Ini tuh kayak apa ya, semacam apresiasi lagi, gimana sih ngomongnya, aku tuh kayak susah banget ngomong ya. Kenang-kenangan aja ya, kita dulu tuh pernah punya ayam lumayan banyak gitu ya, kemarin sempat dijual kayak gitu tuh kayak kenang-kenangan. Dan setelah itu teman-teman, si Faris tuh kayak nyesel, ngapa sih ayamnya dijual, kan sayang banget. Padahal dia aja nggak mau ngasih makan ya, tapi ayamnya dijual katanya sayang nih teman-teman. Akta kelariannya masih belum keluar kok. Bidane wayahe wingenan dikon gawe kita ya. Bukan. Abang cek. Oh suaranya. Aku itu. Nah aku nek sik cilik tak gantung Mas. Nek digantung sikile mancal-mancal kuwi lanang. Oh. Digantung gulune ngene meneng. Namun kalau kanten gitu. Nek sing meneng apa? Sampeyan balik ngono. Lanang. Itu sing tas. Mana pun jadi kan rusak tuh. Lah tem iki kadang ngenten wae kok. Nah terus ngene banyu sumur bor apa? Anu, pam sing Terus itu. gunung deh. Depan? Kurang panjang. Kurang. Kenang-kenangan. Udah ya. Ya. Ayo wes Mas, Iya. sama. Bisa nggak? Bisa kan? Bisa. Oke, makasih ya. Ya. Mari. Ye. Yuk. Drama mau metik cabai teman-teman, jadi karena musimnya hujan, mau metik cabai itu nggak jadi terus ya, di prank sama hujan. Udah terang pas keluar, udah bawa baskom, bawa bak, hujannya turun lagi, akhirnya balik lagi. Habis itu reda lagi teman-teman, balik lagi hujan lagi. Akhirnya kita metik cabainya itu tertunda-tunda ya teman-teman, dari pagi siang tadi udah metik ya, tapi nggak aku record karena bentar-bentar udah hujan, takut HP-nya kebasahan. Dan akhirnya ini sore hari kita tag ngambil video. Ini tuh udah jam 5-an ya, hampir setengah 6. Kita nekat banget ya karena besok tuh Pak Joko mau keluar, jadi mau nggak mau harus
harus nekat petik cabai karena hujan terus, akhirnya nggak bisa petik cabai dan cabainya banyak banget yang rontok karena seringnya hujan dan nggak ada waktu atau kesempatan metik cabai, seringnya gerimis, jadi kayak susah aja ya becek dan ya susah ya teman-teman karena hujan. Dan karena udah sore banget, ini tuh banyak banget rengit ya, nyamuk rengit itu gigitin hidung lagi ya. Akhirnya ini kita punya siasat bakar rak telur ya, papan telur itu dibakar dan akhirnya berasap kayak gini teman-teman. Jadi malah sadu ya, gerimis-gerimis, berembun, ini sambil berasap-asapan ya, baunya sangi teman-teman nih. Tapi malah seru ya petik cabai sambil gerimis-gerimis kayak gini teman-teman. Suasananya dingin, petik cabai. Ini di bawah tuh banyak banget yang berguguran ya cabai merahnya teman-teman. Jadi sayang banget ini telat sebenarnya ya karena hujan terus. Kemarin kita tunda-tunda mau petiknya, malah hujannya berturut-turut. Akhirnya kita petiknya udah mau maghrib nih, tapi masih bisa terlihat ya ini gambarnya. Sebenarnya ini masih agak burem-burem gitu karena udah memang bener-bener udah jam 5:30 ya, nekat banget teman-teman nih. Suasananya dingin banget ya, dingin, gerimis-gerimis kayak gini metik cabai. Kira-kira di daerah teman-teman hujan enggak sih di situ, di mana aja gitu ya. Soalnya kemarin aku sempet sempet di beranda itu banyak banget yang ramai banjir, longsor gitu ya, di mana-mana hujan. Padahal pas saat itu aku lihat berita-berita itu di sini tuh masih kemarau ya, masih belum ada hujan. Masih kaget aja di sini loh kemarau belum ada hujan, bisa-bisanya di sana-sana banjir. Setelah nonton itu besoknya di sini hujan terus teman-teman, hampir 2 minggu berturut-turut dan akhirnya cabenya ini merah semuanya dan nggak bisa petik cabai. Akhirnya petiknya ini udah mulai maghrib ya. Padahal kalau gerimis-gerimis kayak gini enaknya tuh ngopi ngeteh sambil makan cemilan gitu ya, cemilan molen pisang, molen singkong apa aja gitu ya teman-teman, asalkan jangan molen traktor ya teman-teman nih. Suasananya udah gelap, mendung kayak gini ya, rasanya seger banget di belakang gitu teman-teman, enak ya. Dan karena udah gelap ya akhirnya sama Pak Joko udah besok aja. Ini yang nggak tahan itu udah banyak rengit-rengit gitu ya teman-teman. Saya pikir Pak Joko mau berhenti tuh udah ya, ternyata malah ngeduk mau bikin ini kolam ikan kecil-kecilan teman-teman. Jadi Pak Joko tuh dari awal itu udah pengen banget bikin kolam, tapi karena seringnya kemarau waktu itu ya, dari Agustus sampai menjelang Desember itu baru mulai sering hujan dan akhirnya barulah terwujud mau bikin kolam ikan. Tapi ini kolamnya masih dadakan, mini-mini gitu ya, masih kecil karena masih low budget gitu ya teman-teman. Jadi sementara kecil-kecil dulu, nanti kalau mau nambah dilebarin bisa gitu ya. Soalnya juga airnya di sini tuh agak kadang-kadang gampang, kadang-kadang susah gitu ya. Susahnya kalau pas nggak hujan, ini kolamnya dia jadi airnya ngerembes gitu. Kalau nggak hujan kan airnya nggak ada ya. Kalau mengandalkan air keran, ini kadang-kadang air keran dari pam swadayanya ini tuh kadang-kadang sering mati juga. Jadi ya udah bikin kecil-kecil dulu gitu ya. Awalnya mau pakai terpal gitu ya, tapi nanti gimana, kayak masih bingung Pak Joko tuh, antara bingung bimbang pakai terpal apa langsung aja gitu. Akhirnya nggak tahu lah, malah kayak gini nih teman-teman. Ini tuh kecil gitu ya, mungil, nggak tahu ukurannya berapa, ini pokoknya kecil banget. Ini awalnya tuh saluran air dari kamar mandi ya. Pak Joko memanfaatkan air ini biar dijadikan si kolam ikan. Sebenarnya udah lama banget mau bikin kolam ikan tapi baru terwujud. Pas waktu pertama-tama hujan dulu itu bulan-bulan 3-4, bulan puasa itu Pak Joko kan mau bikin kolam, katanya nanti dulu. Ujung-ujungnya malah kemarau dan baru terwujud saat ini, dan itu pun masih kecil. Doakan saja teman-teman, mudahan kolam kita nanti bisa melebar ya, dan ikannya juga tambah banyak. Amin. Oke teman-teman, ini pagi harinya sekitar jam 5:30. Ini aku lanjut tag video lagi metik cabe. Ini tuh jam 5:30 ya, jam 5:30. Masih agak redup-redup tapi cabenya udah mulai kelihatan ya. Bukan redup, masih agak gelap-gelap samar-samar gitu, tapi cabenya udah mulai kelihatan.
pagi-pagi banget ini petik cabai, soalnya nanti jam 7-an itu Pak Joko tuh udah mau berangkat ke kota gitu ya, mau keluar. Jadi akhirnya ya udah kita petik semuanya. Soalnya kalau hujan kayak gini, kalau udah merah dia tuh pastinya batangnya itu jadi busuk, akhirnya dia rontok gitu ya. Ya udah akhirnya petik aja semuanya. Kalau panas biasanya masih awet ya di tangkainya, sekalipun udah merah, kalau panas dia masih bertahan di tangkainya gitu. Tapi kalau hujan itu semakin merah, semakin lama semakin kering, busuk-busuk, dan akhirnya rontok gitu teman-teman. Dan sebenarnya ini banyak banget ya di bawah tuh yang rontok, tapi nggak aku record teman-teman, sayang banget. Tapi ada beberapa yang aku ambilin juga, soalnya sayang banget ya ngeliat cabai itu terhambur-hambur, padahal kalau pas kita butuh banget, kalau nggak ada tuh ngingetnya di situ, ya Allah sayang banget dia diserak-serak, padahal kalau kita pas nggak ada kayak sedih banget gitu ya teman-teman. Dan ini tuh hampir rata-rata merah semuanya gitu ya, serentak gitu. Ini kalau nggak salah tuh ya 2 mingguan ya, jadi setiap 2 minggu sekali pasti dia langsung merah semuanya gitu teman-teman ya. Dan ini masih pagi ya, jam 5:30-an, nekat metik cabai, masih pagi-pagi banget kayak gini, habis hujan dingin-dingin, enaknya masih tidur gitu ya. Tapi karena hari ini nggak jualan juga, dan kebetulan Pak Joko mau keluar, jadi libur jualan gitu teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat kan di bagian bawah-bawah sana tuh ada yang banyak berguguran. Oh ya teman-teman, harga cabai di tempat teman-teman berapa sih harganya? Katanya kalau pas musim hujan atau di akhir tahun atau di awal tahun nanti ya, itu bakal melonjak harganya. Nah kira-kira bener apa enggak sih? Dan kita tuh kan akhir-akhir ini juga sering jualan ya, jadi mungkin ke lahannya, ke pekarangan kayak gini biasanya hanya metik-metik sayur gitu ya. Biasanya kalau pas libur gitu Pak Joko bersihkan lahan pekarangan belakang gitu ya. Kalau pas lagi jualan ini tuh kayak nggak kerawat aja juga gitu ya, karena udah sibuk di dapur terus, nggak ada waktu untuk keluar. Sebenarnya ada, tapi pas udah capek ngantuk akhirnya tidur gitu ya, terus kayak gitu ya teman-teman. Sebenarnya kadang bingung ya, pengen fokus di pekarangan kayak gini, tapi kalau nggak jualan juga nanti hasil panennya mau dikemanain gitu kan, bingung juga kan. Kalau terus fokus di jualan, lahannya juga bongkor, kayak kasihan gitu. Kadang-kadang sempat bingung sih gimana gitu ya, kadang-kadang masih bingung, belum pas aja bagi waktunya gitu ya. Harus bersih-bersih belakang, harus juga bikin jualan gitu ya teman-teman, harus juga nanti ngedit, posting, aduh teman-teman ya. Kayak remong-remong gimana gitu ya. Itulah keseharian kita seharian ya, kayak terlihat nganggur di rumah nyantai gitu ya, tapi habis nganggur gitu aduh video udah numpuk belum diedit gitu ya teman-teman. Jadi itulah keseharian kita di rumah transmigrasi. Nanti kalau udah selesai panen-panen kayak gini, kita mau jualan udah bikin jualan lagi, nanti dibikin video mungkin cuma beberapa aja, habis itu nanti belum ngedit lagi, belum lagi pas ngisi suara itu pun harus benar-benar kayak nunggu mood banget gitu ya teman-teman. Kalau nggak mood kayak bingung aja mau ngisi, males banget ya kayak gitu teman-teman ya. Padahal kalau pas dulu-dulu kayak semangat gitu, tapi kalau pas udah capek kayak males-males gimana gitu teman-teman. Oke teman-teman, petik cabenya udah selesai, nggak kerasa ya alhamdulillah. Dan akhirnya ini aku ngelanjutkan petik si daun rambat, tela rambat gitu ya, karena udah lama banget aku nggak nyayur ini, karena setelah dipanen itu daunnya kan hilang ya. Dan akhirnya ini tukul lagi teman-teman, udah ditanam sama Pak Joko, dia udah ngerambat lagi ya, karena udah 2 mingguan hujan ya, dia udah mulai ngerambat, akhirnya pas banget untuk disayur. Jadi masih nom-nom banget, ini enak banget ditumis atau dibening juga, ini enak banget teman-teman. Aku seneng banget sama daun tela yang satu ini, sekalipun tiap hari masak ini aku nggak bosan, nggak tahu kenapa. Oke teman-teman, sekarang kita mau sepilkan nih cabai panen kita. Ini yang siang dan ini yang sore ya, dan yang satunya ini yang barusan pagi tadi nih. Jadi kita metik cabai sedikit aja udah 3 kloter ya. Ini tuh cabainya petik 3 kali ya, siang, sore, sama pagi nih. Kenapa? Karena di prank sama hujan teman-teman nih. Cabainya masih basah ya karena kehujanan. Oke, langsung aja kita timbang-timbang ya. Aku cuman punya timbangan mini kayak gini teman-teman. Ini timbangan kue sebenarnya, jadi belum punya timbangan yang besar. Dan ini kalau aku nimbang itu aku lebihin dikit gitu ya teman-teman. Nggak tahu kenapa, kayak harus dilebihin dikit gitu, dikit aja gitu, nggak tahu. Dan ini kita timbang-timbang 1 kilo 1 kilo, karena kalau lebih dari itu kayaknya timbangan ini nggak mumpuni. Jadi daripada nanti malah
kelebihan atau malah kurang gitu kan. Akhirnya ya udah kita tes 1 kilo aja gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, hari ini cabenya langsung mau dibawa keluar ya, jadi masih fresh banget, masih seger, masih basah juga iya karena habis hujan. Dan ini udah kita timbang-timbang, hasilnya kita sekitaran 6 kurang ya, 6 kilo kurang, karena tadi tuh sebenarnya ada 5 kilo lebih 7 ons, dan yang kita ambil 2 ons jadinya 55 gitu ya, yang 2 ons kita bikin lombok jalang kotek gitu teman-teman. Nah ini dia hasilnya, sebenarnya mendekati 6 kilo ya, udah mendekati 6 kilo ya. Kita nanamnya masih sedikit ya karena masih berproses. Oke teman-teman, sekian dulu ya video aku, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Dan panen cabai kali ini dihargain per kilonya 35.000. Alhamdulillah dapat 5,5 kilogram. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi.